Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada satu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu. Dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat berlimpah sukacita dari Tuhan senantiasa membantu kita untuk terus setia kepadanya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus, kita ibarat pelita. Kita tidak bisa memadamkan pelita. Tetapi pelita sekalipun bernyalanya sedikit, kita harus terus mewartakan terangnya cahaya pelita itu, agar berguna bagi diri kita dan bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam permenungan saya juga, kadang kita merasa bahwa kita kurang mampu. Saya orang miskin, saya orang sederhana, saya orang berdosa. Tetapi ingat baik-baik, Anda masih punya cahaya dalam dirimu. Sekalipun Anda dicap buruk oleh orang lain, Anda tetap punya cahaya. Dan cahaya yang ada dalam diri Anda adalah milik Tuhan, yang harus terus Anda pertahankan dan bernyala dalam kehidupanmu, agar kita tidak berputus asa dalam kehidupan kita. Tuhan selalu membantu kita. Setiap kali kita jatuh, Tuhan berjuang agar kita tetap bertahan dalam kehidupan kita. Kita bisa bangkit keluar dari segala persoalan yang sedang kita hadapi. Dikatakan tadi juga, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian dan akhirnya menerangi seisi rumah itu. Kita tidak usah takut, Bapak Ibu. Sekalipun nyala kita kecil, kalau kita berjuang untuk mempertahankan nyala yang kecil itu agar tidak padam, maka akan berguna bagi orang lain. Tidak usah takut. Mungkin orang lain punya nyala yang lebih luar biasa hebatnya, kita cuma punya kecil. Tapi jangan sampai padam nyala yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kemudian Tuhan berkata, "Camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu." Bapak, Ibu, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sebagai seorang biarawan juga dipanggil, Anda sebagai seorang awam juga dipanggil oleh Tuhan. Maka ukuran yang kita pakai dalam pewartaan kita hendaknya lahir dari dalam diri kita, agar tidak mental. Kalau kita hanya bisa berkhotbah, kalau kita hanya bisa membawa orang lain untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sedangkan kita tidak mendekatkan diri kita dengan Tuhan, juga tidak bisa. Kita harus pertama-tama mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta Tuhan, lalu keluar dari diri kita,
Kita mau berbagi dengan orang lain akan apa yang kita alami, akan apa yang kita rasakan dari belas kasih dan cinta kasih dari Tuhan sendiri. Maka ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Jadi mari kita berjuang untuk melakukan kebaikan, supaya apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya bisa berkata-kata manis, tetapi sulit untuk melakukan itu dalam kehidupan kita. Maka membuat orang lain akan menertawai diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan juga menekankan lagi, karena siapa yang mempunyai akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Tuhan sudah memberikan banyak karunia bagi kita. Kita mempunyai bakat dan kemampuan yang luar biasa. Dan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan hendaknya kita kembangkan dalam kehidupan kita, agar berbuah melimpah bagi diri kita dan bagi orang lain yang kita layani dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bahagia sendiri, tapi kebahagiaan yang kita alami juga menjadi kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, anugerah Allah harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab apa yang kita sembunyikan kelak akan ketahuan. Maka perbuatan baik kita tidak perlu disembunyikan. Kita berjuang untuk melakukan kebaikan. Semakin banyak kita menutup keburukan-keburukan, pada satu saat nanti akan ketahuan juga. Maka mari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan pertobatan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, agar hidup kita sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita adalah garam dan terang dunia. Kita diberi semangat, kita diberi segala sesuatu oleh Tuhan, dan Dia menyertai kita. Maka kita terus mempertahankan nyala lilin kita masing-masing, semangat yang ada, agar tidak padam. Sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, badai yang kencang, kalau kita mampu mempertahankan nyala lilin kita masing-masing, semangat yang ada dalam diri kita, maka dia tidak akan pernah padam. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk merefleksikan diri kita juga, agar kita juga mampu melakukan apa yang kita katakan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kita tidak bisa berbuat baik. Tapi apa yang kita ingin orang lain lakukan, kita juga harus melakukan itu dalam kehidupan kita. Maka mari pertama-tama kita kembali ke diri kita, kita melakukan pertobatan, agar segala sesuatu yang keluar dari diri kita merupakan rahmat dan berkat yang datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tuhan mengajak kita. Kita sudah diberi telinga oleh Tuhan. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Maka bagaimana firman Tuhan itu mengubah hidup kita? Firman Tuhan itu tetap bernyala dalam diri kita, agar kita terus mewartakan kebaikan Tuhan dan boleh dinikmati oleh semakin banyak orang dalam perjuangan hidup kita untuk mengikuti Tuhan. Mari Bapak, Ibu, kita bukan orang yang sempurna. Sekali lagi, mungkin orang punya nyalanya besar, kita punya redup-redup, tapi bagaimana kita mempertahankan itu agar tidak sampai padam. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kebenaran sejati, bagi kebanyakan umat-Mu, usaha penyelaman iman Santo Thomas membuka sumber pengertian yang melimpah. Kami telah menimba dari sumber kehidupan kekal,
agar memperoleh penghiburan dalam Roh-Mu. Ajarilah kami melihat ke depan, mencari jalan menuju kemuliaan-Mu, serta menemukan dan melaksanakan yang bernilai tetap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini, senantiasa dibimbing oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.